Masalah ini kami akan mengangkat beberapa buah dalil untuk menjelaskan secara terperinci, dan hasilnya kita akan mengambil kesimpulan masing-masing. Tapi sebelum kita mengambil kesimpulan, sebaiknya kita memperhatikannya dengan seksama. Kita akan mengangkat ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 103, yang artinya dia tidak dapat, maksudnya Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sehubungan dengan makna ayat ini, ada beberapa pendapat di kalangan ulama salaf. Menurut pendapat pertama, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia. Akan tetapi di akhirat nanti kita bisa melihatnya. Pendapat ini dilandasi oleh banyak hadis mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini melalui berbagai jalur periwayatan yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad, dan kitab-kitab sunnah. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Mereka berkata sesuai dengan pemahaman mereka terhadap makna ayat ini, yaitu Allah tidak dapat dicapai, Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di hari akhirat nanti. Dan pendapat ini pun dikuatkan oleh hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Masruq dari Siti Aisyah yang mengatakan, barang siapa yang menduga bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah berdusta. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, yang beliau sampaikan adalah surat Al-An'am ayat 103. Yang maksudnya Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itulah yang beliau sampaikan. Menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, melalui hadis Abu Bakar Ibnu Ayasi dari Asim Ibnu Abu Nujud, dari Abu Duha, dari Masrur, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh orang yang banyak dan ditetapkan pula di dalam kitab sahih dan kitab-kitab lainnya. Dari Siti Aisyah melalui berbagai jalur periwayatan. Akan tetapi ada lagi pendapat yang lain, yakni bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut dari Ibnu Abbas, penglihatan ini bersifat mutlak, yakni dapat dilihat di dunia apalagi di hari akhirat nanti. Menurut suatu riwayat yang bersumber darinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Tuhannya dengan pandangan kalbunya. Ibnu Abbas berkata bahwa makna ayat yang tadi, maksudnya yang di surat Al-An'am ayat 103, Ibnu Abbas berkata,
penglihatan seseorang, ini maksudnya ya, makna dari ayat itu, penglihatan seseorang tidak dapat meliputi kerajaannya. Jadi menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud ayat itu adalah penglihatan seseorang tidak dapat meliputi kerajaannya, atau tidak dapat meliputi Allah, begitu maksudnya. Ibnu Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Syar'a, telah menceritakan kepada kami Amir ibnu Hammad ibnu Talha al-Qanat dari Asbat, dari Sammak, dari Ikrimah mengenai makna ayat tersebut. Maka Ikrimah berkata, tidaklah engkau melihat langit? Kemudian si penanya menjawab, ya, tentu saja aku melihatnya. Kemudian Ikrimah berkata, apakah semuanya bisa terlihat? Kemudian si penanya menjawab, tidak, hanya sebagian saja yang mereka lihat, yang kami lihat. Maksudnya dia tidak bisa melihat semuanya langit ini, hanya sebagiannya yang dia lihat. Perhatikan dengan baik-baik. Kemudian Sa'id ibnu Arubah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna ayat tersebut, bahwa Allah itu maha besar. Allah maha besar dari kemampuan penglihatan mata untuk dapat melihatnya. Kemudian ulama lainnya lagi mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini dengan mengetengahkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab jami'nya, Ibnu Abu Hasyim di dalam kitab sunnahnya, Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya, Ibnu Murdawiyah di dalam kitab tafsirnya, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, melalui hadis Al-Hakam Ibnu Aban yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ikrimah berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Muhammad pernah melihat Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi. Maka aku bertanya, lalu bagaimana dengan ayat ini? Bahwa Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Maka Ibnu Abbas berkata kepadaku, semoga engkau tidak beribu. Maksudnya yakni celakalah kamu. Ibnu Abbas berkata seperti itu, celakalah kamu. Yang demikian itu adalah sifatnya. Itu adalah sifatnya. Apabila Allah menampakkan sifatnya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melihatnya. Ini perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, celakalah engkau karena yang demikian itu adalah sifatnya. Apabila Allah menampakkan sifatnya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melihatnya. Kemudian menurut riwayat yang lain, tidak ada sesuatu pun yang dapat tegak karenanya. Tidak ada yang dapat tegak karenanya. Imam Hakim mengatakan bahwa asar ini sahih dengan syarat sahihain. Maksudnya sahihain sahih disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Musa ibnu Ubaidah dari Muhammad ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku melihatnya dengan pandangan hatiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang artinya,
hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Baca di surat An-Najm ayat 11.